Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi proses desain ya. Nah, ini untuk proses desain ini perlu kalian ketahui ya, karena dia terkait dengan rekayasa perangkat lunak. Nah, di mana rekayasa perangkat lunak ini merupakan disiplin ilmu yang digunakan untuk memahami proses desain atau siklus desain. Ya. Dengan adanya desain perangkat lunak ini merupakan proses interaksi melalui cetak biru atau blueprint yang menggambarkan suatu pandangan menyeluruh dari perangkat lunak yang dikembangkan atau akan dibangun nanti. Nah, di sini prosesnya itu ini melalui tingkat abstraksi yang tinggi. Dia juga bisa ditelusuri sampai ke data yang spesifik serta fungsional lainnya. Nah, pertama-tama kita akan bahas tentang apa sih siklus hidup perangkat lunak ya. Nah, di sini ada beberapa peran yang sangat penting dalam information specialist, di mana di sini terbagi menjadi ada di bagian support, sistem study, desain sistem yang mengimplementasikan sistem, juga yang menjalankan atau make available. Nah, fasenya di sini ada fase planning atau perencanaan, kemudian fase analysis atau menganalisis masalah yang ada, kemudian setelah itu melakukan desain, ya, desain dari sistem yang akan dibangun, lalu setelah itu mengimplementasikan, setelah mengimplementasikan baru bisa digunakan. Nah, peran manajer di sini itu adalah mendefinisikan dari masalah yang ada. Nah, selain itu, fungsi lainnya adalah dia mengkontrol dari masing-masing fase tersebut. Sedangkan untuk information specialist di sini dia mensupport dari masalah yang ada, kemudian melakukan sistem study, kemudian mendesain sistem, mengimplementasikan sistem, dan make available. Nah, fase dalam SDLC ini ada planning, analysis, design, implementation, dan use. Tadi yang sudah disebutkan. Nah, dalam fase planning ini ada beberapa keuntungan. Yang pertama, kita bisa mendefinisikan skop dari proyek. Jadi batasan apa saja dari proyek tersebut ya. Kemudian spot potential problem, menemukan masalah ya, masalah yang berpotensi tinggi. Kemudian arrange task in sequence, jadi menyusun tugas sesuai urutan. Lalu provide basis for control, jadi menyediakan basic untuk mengontrol dari tiap tahapan tersebut. Nah, langkah yang dilakukan pertama adalah recognize the problem. Jadi kita harus mengetahui dulu atau mengenali masalahnya apa, kemudian define problem, mendefinisikan dari masalah tersebut, set objektif, nah, menentukan objeknya, terus identify constraint. Nah, ini artinya mengidentifikasi lagi ya, constraint-nya seperti apa. Nah, recall that objective, standard, and constraint are problem solving element. Jadi, tiap tahapan ini itu pasti berurutan ya. Jadi kalau misalkan pada tahapan di set objektif itu belum mendefinisikan problem, dia nggak akan jalan. Oke. Kemudian ada juga di tahapan yang berikutnya ada conduct feasibility study atau TENLOS ya disingkatnya. Ada technical, economic return, non-economic return, legal and ethical, operational, dan schedule. Ya. Ini masing-masingnya seperti itu. Nah, lalu di tahapan berikutnya ada mempersiapkan study project untuk proposal. Ini terkait pada MIS Steering Committee. Nah, kemudian setelah itu baru ini disetujui atau tidak, approve or disapprove. Apakah sistem itu akan sesuai dengan tujuan? Nah, ataukah akan ada solusi lain ya, kalau misalkan dia tidak sesuai tujuan. Nah, kemudian yang berikutnya membangun kontrol mekanisme. Nah, ini terkait dengan apa yang dikerjakan, siapa yang mengerjakan, dan kapan. Artinya harus ada schedule-nya, seperti ini. Nah, ini adalah planning phase ya. Jadi dari masing-masing peranan itu apa saja sih yang dilakukan dari beberapa tahapan tadi ya, 8 tahapan nih. Di tahapan manajer mereka mengenali dulu masalahnya seperti apa, kemudian mendefinisikan dulu masalahnya itu, lalu menetapkan sistem objektif dan mengidentifikasi sistem tersebut. Nah,
Tugasnya sistem analis itu adalah mengkonsultasi dari masalah tersebut, lalu melakukan feasibility study, kemudian mempersiapkan proposal, studi proposal. Itu tugas dari sistem analis. Nah, kemudian di MIS Steering Committee itu menyetujui atau tidak menyetujui dari apa yang dilakukan oleh sistem analis tadi ya. Kemudian ketika disetujui maka baru bisa dibangun kontrol mekanismenya. Nah, ini ya tadi sebetulnya sama aja ya. Ini secara sederhananya. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada kontrol dari sistem analis, yaitu mempersiapkan detail sistem, mengidentifikasi alternatif sistem konfigurasi, mengevaluasi sistem, memilih base konfigurasi, dan mempersiapkan proposal ya. Nah, di sini juga ada beberapa kontrol yang dilakukan oleh MIS, baik manajer maupun dari information specialist. Nah, di MIS Steering Committee ini untuk melakukan planning terhadap implementasi, kemudian mengumumkan dari implementasi, sedangkan di bagian manager di bagian information specialist itu mengumpulkan research dari hardware, mengumpulkan research software, kemudian mempersiapkan database-nya apa yang dibutuhkan, lalu mempersiapkan fasilitas secara fisikal, dan melakukan training atau educate participant and user. Nah, baru di manager itu akan melakukan cut over kepada sistem yang baru. Ini sama ya dengan yang tadi. Intinya di information specialist itu ada dilakukan juga audit dan memaintain sistem itu sendiri. Oke, kita lanjut ke fase berikutnya, siklus hidup perangkat lunak. Nah, ini yang paling umum digunakan, yang mungkin dari kalian pernah pakai. Kalian pakai juga nih saat ini di proyek 1, yaitu mode air terjun atau waterfall yang sudah sangat umum digunakan. Nah, di mana tahapannya itu ada requirement specification, ada sistem design and software design, kemudian implementation and unit testing, integration system testing, dan operation and maintenance. Jadi masing-masing akan dijelaskan. Nah, apa saja sih yang dilakukan pada requirement dan analisis specification? Yang pertama, mengumpulkan apa yang dibutuhkan secara lengkap untuk dianalisis, mendefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program. Nah, jadi harus dikerjakan menghasilkan desain lengkap. Lalu ada sistem and software design. Setelah dianalisis kebutuhannya seperti apa, maka desain ini bisa dikerjakan. Nah, setelah desain dikerjakan, maka dilakukan coding atau kita bisa menggunakan bahasa pemrograman yang sudah ada. Mungkin bisa pakai HTML kalau untuk membangun web. Kalau misalkan kalian mau bikin game, ada lagi bahasa pemrograman yang mungkin pakai Python atau apa ya. Nah, apakah dan ini juga harus dilakukan pengujian secara unit bekerja baik atau tidak. Nah, kemudian integration and system testing ini dilakukan pengujian terhadap program tersebut. Nah, setelah itu di bagian operation and maintenance program juga di sini harus dilakukan pemeliharaan ya. Jadi supaya dia menyesuaikan dan mengadaptasi dengan situasi yang sebenarnya. Nah, apa saja sih kekurangan dari model waterfall ini? Yang pertama kaku, karena fase-fase dalam metode waterfall itu dia tidak akan bisa dijalankan ketika fase sebelumnya belum dikerjakan. Nah, kemudian perubahan juga sulit diakomodasi. Nah, karena jarang sekali mitra pengguna dapat menyusun kebutuhan secara lengkap ya. Nah, kemudian proyek besar sebaiknya dipecah menjadi subproyek sehingga dapat dikerjakan di beberapa tempat. Nah, ini sebaiknya pada metode model waterfall ini harus di-split atau dipisah lagi karena dia digunakan hanya untuk proyek-proyek besar biasanya. Lebih cocok untuk proyek-proyek besar. Nah, kemudian apa saja sih yang ada di dalam aktivitas siklus hidup? Nah, yang pertama tadi ya, spesifikasi kebutuhan. Nah, desainer dan pengguna itu mencoba menangkap apa yang diharapkan pada suatu sistem ada atau tidak ada. Kemudian
dapat dinyatakan dalam bahasa alami atau sehari-hari. Nah, lalu di desain arsitektur, ini mendeskripsi tingkat tinggi tentang bagaimana suatu sistem akan menyediakan pelayanan, dia juga memilah sistem, kemudian memenuhi kebutuhan fungsional ya. Nah, lalu pada desain detail, nah ini harus mengimplementasikan dan identifikasi dari modul-modul yang sudah ada, yang terpisah ya. Kemudian pada tahapan unit testing ya, implementasi untuk pengetesan modul-modul atau program yang sudah jadi. Kemudian ada integrasi dan pengetesan, mengkombinasikan modul-modul untuk menghasilkan komponen. Nah, lalu ada pemeliharaan. Ini juga ketika program sudah jadi, itu perlu adanya maintenance atau pemeliharaan. Nah, ketika terjadi masalah pada program tersebut ya. Nah, ketika terjadi error atau masalah. Ini bagian terbesar dari siklus hidup. Nah, lalu pada fase berikutnya ada verifikasi pendesainan produk secara benar dan validasi pendesainan produk juga ya. Kemudian adanya jurang formalitas, validasi akan selalu bergantung pada beberapa perluasan. Nah, lalu ada juga manajemen dan masalah kontrak, desain dalam konteks komersial dan legal. Nah, makanya biasanya untuk software ya, untuk software itu sulit mendapatkan hak paten karena terkait dengan masalah desain gitu ya. Nah, mungkin sampai situ. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.